Teman-teman semua, tadi saya bilang ada yang lebih mahal dari ngasih uang. Teman-teman kalau ketemu sama anak-anak yatim penghafal Quran, tanya kabarnya, sudah makan belum? Dirangkul, ditanya. Karena yang lebih mahal dari uang itu adalah perhatian kita. Itu yang disebut dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan di ayat sebelumnya wala ya ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan sampai kita jadi pendusta agama. Teman-teman, tapi iblis, apa coba bilang? Iblis yang kencang. Yang kencang. Licik, mengganggu kita dan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ntar kalau lu berjuang untuk agama Allah, lu ntar makan apa? Saya punya sahabat, saya gak boleh sebut nama. Beliau nanya saya, Ustaz, kalau saya full time full heart ngurus dakwah, nanti saya makan apa? Hari itu dia nanya, hari itu dijawab langsung sama Allah. Apa yang terjadi? Pagi dia diminta tausiah, dikasih makan. Jam 10 makan lagi 2 kali. Ba'da zuhur makan lagi, ba'da asar makan, ba'da isya makan. 1 hari 5 kali sampai kram. Dia bilang, Ustaz, ampun saya merendahkan atau berprasangka buruk sama Allah. Kalau saya ngurus agama Allah, saya makan apa? Sekalinya Allah jawab, hari itu bertanya, hari itu langsung dijawab Allah. 5 kali makan 1 hari. Teman-teman, coba diulang. Kalau sekedar makan saja, ubur-ubur dikasih makan sama Allah. Apalagi kamu. Coba lihat wajah temannya, bro gitu. Ubur-ubur aja ada makannya. Masa lu enggak gitu? Mustahil lapar, mustahil miskin. Jelas? Saya tunjukkan videonya, yuk. Silakan Bang En, ini videonya 2 menit. Nah, ini salah satu pondok pesantren di pedalaman Kalimantan. Ini guru saya, guru kita semua, Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau bercerita tentang gerakan infak beras ini. Videonya 2 menit, jadi bercerita tentang, ada teksnya, teman-teman baca ya. Saya ingin mencari ampunan Allah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah, diridai Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberkahi hartanya dan rezekinya. Saya ingin mengajak jamaah semuanya agar ikut gerakan infak beras. Beras ini disalurkan dan dibagikan kepada para penghafal Al-Quran. Ini kata kuncinya. Jika Anda bukan penghafal Al-Quran, bantulah mereka menghafalkan Al-Quran. Kalau kita belum bisa jadi penghafal Quran, bantu mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Setiap huruf yang mereka baca akan menjadi pahala dan menjadi darah dan badannya tumbuh dari beras ini. Maka akan menjadi pahala dan kebaikan buat kita yang mengajar. Dia akan mengajarkan Quran, belajar Al-Quran, pahalanya juga akan mengalir kepada kita semua. Tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Mudah-mudahan Allah berkahi kita menjadi para pencinta-pencinta Al-Quran, menjadi para pencinta infak, sedekah, zakat, semuanya lillahi ta'ala. Uhibbukum fillah. Kalau kita tidak bisa bertemu di dunia, maka kita akan bertemu di akhirat nanti di surganya Allah. Ini wajah-wajah anak-anak itu, dan Rasulullah berjanji, aku, kata Rasulullah, dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini nanti di surga. Mau nggak satu surga sama Rasulullah? Mau nggak? Siapa yang mau satu surga sama Rasulullah? Siapa yang mau? Berapa orang? Apa ajang pembuktiannya? Apa ajang pembuktiannya? Amal soleh. Amal solehnya apaan? Ngurusin anak yatim dan penghafal Al-Quran. Kalau kita belum bisa jadi penghafal Quran, bantu mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Lihat selanjutnya. Bang En, bisa suaranya? Belum bisa? Oke. Teman-teman semua, tadi ingat rumusnya Tias? Surat berapa, ayat berapa? Al-Furqan ayat 70. Taubat itu sadar diri, sadar dosa. Iman itu yakin dan percaya. Amal soleh itu adalah ajang pembuktian. Jangan ngaku-ngaku kalau tidak bisa ngasih bukti. Sambil nunggukan slide-nya, saya pengen sampaikan ke teman-teman. Lihat ya, kan tadi malam Ustaz Umar Mita bilang, jangan jadi objek dakwah saja, jadilah pelaku dakwah. Dengar kata di malam? Ikut? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita dengerin dulu.
Ya, sampai jumpa di sedekah akbar, Bang En. Sebaik-baiknya adalah yang bisa ini memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini salah satu pesantren di Bandung. Santrinya nggak pernah minta-minta, jualan sayur, jualan keripik untuk menghidupi pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Nama saya Fajar Muhammad Ridwan. Nama saya Rizky Adianto. Saya tinggal di kampung bersama kakek saya dan kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya tinggal di kampung bersama ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Semoga suatu hari nanti saya bisa ketemu dengan ibu kandung saya. Teman-teman semua, tadi saya bilang ada yang lebih mahal dari ngasih uang. Teman-teman kalau ketemu sama anak-anak yatim penghafal Quran, tanya kabarnya, sudah makan belum? Dirangkul, ditanya. Karena yang lebih mahal dari uang itu adalah perhatian kita. Itu yang disebut dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan di ayat sebelumnya wala ya ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jangan sampai kita jadi pendusta agama. Lihat video selanjutnya, Bang En. Ini sedekah akbar di Samarinda. Dengan izin Allah kita akan lihat. Teman-teman, di video itu tadi akhirnya, di endingnya ada gambar seorang anak yatim yang dia juga datang mengangkat tangannya. Teman-teman ikut saya. Tangan kita ini
Ya, ikut saya. Tangan kita ini kita gunakan untuk meminta. Minta suami yang baik, minta jodoh, minta rezeki, minta kehidupan yang baik, minta hutang lunas. Teman-teman lihat tangannya masing-masing. Dengan tangan ini ya Allah saya meminta kepada Engkau. Lihat tangannya masing-masing. Dengan tangan ini kita minta sama Allah. Minta pergi haji, minta pergi umroh, minta hutang lunas, minta punya kehidupan anak cucu keturunan soleh-soleha, minta husnul khatimah. Tapi teman-teman sadar nggak? Tahu nggak? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri sendiri. Dengan tangan ini juga kita dulu pernah bermaksiat. Dengan tangan ini kita pernah nyentuh sesuatu yang bukan haknya kita. Dengan tangan ini kita pernah ngambil harta haram. Dengan tangan ini kita jelek-jelekin teman di grup WhatsApp. Dengan tangan inilah kita mungkin menandatangani tanda tangan palsu, tender, proyek suap dan lain-lain sebagainya. Dengan tangan ini teman-teman kita bikin maksiat. Bagaimana mungkin doa ini diterima Allah kalau tangan yang dipakai untuk meminta juga tangan yang dipakai untuk bermaksiat? Teman-teman, dengan kesadaran ini kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya tangan yang kita pakai untuk bermaksiat ini tidak cukup untuk naik ke arasnya Allah. Maka kita perlu tangan-tangannya orang lain. Kita perlu tangan-tangan penghafal Quran. Kita perlu tangan-tangan orang-orang soleh. Kita perlu tangan-tangan kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ikhlas. Kita perlu tangan-tangan orang-orang baik yang terus memegang Al-Quran dan menghafalkan Quran. Kita perlu tangan mereka, teman-teman. Bayangkan ada 10.000, 1 juta penghafal Quran yang ada lewat wasilah kegiatan kita. Semoga tangan-tangan itu yang naik ke arasnya Allah. Teman-teman, tangan kita ini kotor. Tangan kita ini punya banyak maksiat. Mudah-mudahan kalau mungkin tangan kita nggak bisa naik ke arasnya Allah, mudah-mudahan lewat wasilah penghafal Quran itu Allah akan naikkan doa-doa kita semua. Abang, kakak, AA dan teteh yang baik yang dirahmati Allah, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mau dibawa kemana hijrah kita ini? Tidak ada cara lain. Yang harus diingat betul adalah dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan dunia ini cuma transit, demi Allah cuma transit. Kita nggak tinggal di sini, kita bukan makhluk dunia. Kita akan melanjutkan lagi alam barzah. Setelah barzah lanjut lagi kita ke alam akhirat. Masih ada 2 babak lagi bos. Masih ada 2 babak lagi mbak. Masih ada 2 episode lagi yang harus kita lewati setelah dunia ini. Kalau nggak sungguh-sungguh di dunia, kita akan babak belur nanti di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Mau dibawa kemana hijrah ini? Mau ngapain? Sibuk nilai orang atau koreksi diri? Sibuk nilai celana orang, sibuk nilai jenggot orang, sibuk nilai A, sibuk nilai B, sibuk nilai C, sibuk aja mikirin orang lain, lupa koreksi diri. Maka Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Kamu ngajak orang lain berbuat baik, kamu sendiri lupa. Mungkin ada yang takut bajunya kotor, tapi nggak takut hatinya kotor. Pengen punya rumah lapang, tapi nggak pengen punya hati yang lapang. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, attitude atau dakwah terbaik setelah hijrah adalah keteladanan. Kalau belum ngaji teman-teman baik sama orang tua, habis ngaji, habis kajian harus tambah hormat sama orang tua. Jangan sampai lisannya jadi tajam sama orang sekitar. Kamu gak ikut sunnah sih, kamu gak ngerti ini sih, kamu gak ini sih, dijelek-jelekin. Teman-teman, jangan-jangan orang menjauh dari dakwah karena tingkah laku kita. Jangan-jangan orang gak jadi hijrah, gagal hijrahnya gara-gara attitude kita. Terakhir, saya ingin sampaikan sesuatu buat kawan-kawan semua. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ada slide yang bisa ditampilkan? Kalau teman-teman yang mau ngopi nggak bisa? Oke. Teman-teman semuanya, ada kalimat tadi yang saya ucapkan berulang-ulang. Banyak orang. Coba diulang. Mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Gandeng tangan saudaranya, bilang. Gandeng tangan saudaranya. Ayo, saudaraku, mulai hari ini kita komitmen sama-sama. Aku saudaramu sampai surga. Saling menasehati, saling menguatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Hijrah ini indah. Hijrah ini menyenangkan. Hijrah ini membahagiakan. Dan saya nggak mau sendirian. Saya ingin bersamamu, saudaraku. Saya pengen kita sama-sama, saudaraku. Di dunia sampai surga. Saudaraku, saya tidak peduli
siapa kamu di masa lalu. Dan saya tidak mau tahu siapa engkau di masa lalu. Hari ini, saat ini, detik ini, engkau saudaraku. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Saudaraku, jika suatu saat nanti engkau lebih dahulu masuk surga dan tidak menemukan saya, tolong sampaikan kepada Allah bahwa kita pernah bersama di sini, iktikaf sama-sama, belajar sama-sama, jadi panitia sama-sama, berbuat, bergerak bukan untuk uang. Semoga Allah menerima amal soleh kita, mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Dan semoga saudaraku, amal soleh yang kita lakukan ini menjadi ajang pembuktian untuk menebus semua dosa di masa lalu. Saudaraku, semoga Allah izinkan kita bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa. Jauh di mata, dekat dalam doa. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Masjidil Haram, sampai jumpa di Masjid Nabawi. Insya Allah suatu saat nanti kita akan duduk lagi seperti ini di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram, menunaikan ibadah haji, ibadah umrah bersama engkau saudaraku dan orang-orang yang engkau cintai. Sekali lagi, saya mencintaimu karena Allah. Sampai jumpa di Baitullah.